Jauh sebelum Indonesia, Nusantara berada dalam sistem feodalisme. Ratusan kerajaan bermukim di daratan Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kutai, Kediri, Bali, Singasari, Samudra Pasai, Banten, Ternate dan Tidore, Makassar, Raja Empat, Nagur, dan kerajaan lainnya. Sebelum tahun 1833, Nagur pecah menjadi 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Silau, Tanah Jawa, Siantar, dan Pane. Kemudian pada tahun 1904, mulai berkembang Kerajaan Raya, Purba, dan Silimakuta. Ketujuh kerajaan inilah awal mula bangsa Simalungun. Pada tahun 1946, terjadi gejolak politik di Sumatera Timur dinamakan Revolusi Sosial yang membumi hanguskan 7 kerajaan Simalungun. Termasuk Kerajaan Dolok Silau yang merupakan wilayah kekuasaan Purbatambak di Pamatang Dolok Silau. Mencari tahu mengenai Kerajaan Dolok Silau, saya bertemu dengan ahli waris Tanjar Gayam Purbatambak. Beliau adalah anak dari raja terakhir Kerajaan Dolok Silau, Tuan Bandar Alam Purbatambak. Tahun 1946 terjadi revolusi sosial di Sumatera Timur. Jadi termasuk imbasnya di kerajaan di Simalungun kepada 7 kerajaan tersebut. Memang bagaimana politiknya ketika itu masih sampai sekarang menjadi rahasia. Satu sisi kelompok dari revolusi sosial itu, satu sisi kelompok yang tidak senang dengan feodalisme, satu sisi keluarga ataupun tetangga seberang yang tidak menyenangi, begitu juga intern dalam kerajaan tersebut. Campur tangan pemerintahan kala itu masih simpang siur bagaimana terjadinya kejadian tersebut. Pada intinya tahun 1946 itu suatu peristiwa yang berdarah di mana terjadi pemotongan para raja-raja. Alhamdulillah memang orang tua kami luput dari kejadian tersebut. Makanya beliau hidup sampai zaman kemerdekaan dan sampai menjabat di pemerintahan, dan beliau wafat tahun 1986. Setelah merdeka, Pak, lebih kurang sekitar 10 tahun merdeka Indonesia, Pak. Saya pernah dengar Bapak pernah mengurus surat atau ayah Anda pernah mengurus surat kepada pemerintahan bahwa dia pernah menjadi raja. Ada nggak bukti surat itu? Ada. Kalau nggak salah saya tahun 1956 ketika beliau itu bekerja di Agraria, sekarang Badan Pertanahan Nasional. Ketika itu dia urus surat keterangan bahwa beliau pernah menjabat menjadi Raja Dolok Silau, dan ini diketahui Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Haji Oka Salamuddin. Ini surat keterangannya. Isinya
Kalau kita boleh tahu bisa dibacakan isinya, Pak? Menerangkan bahwa Tuan Bandar Alam Purba Tambak, pekerjaan sekarang pengatur praja pada kantor Kecamatan Kisaran di Kisaran, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 1942 sampai pada 3 Maret 1946, tanggal mulai berkobarnya revolusi sosial di Sumatera Timur, benar bekerja menjadi Raja Negeri Dolok Silo berkedudukan di Barubai. Peninggalan kerajaan Dolok Silo sendiri, Pak, yang masih ada sama Bapak bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Peninggalan ya, pusaka-pusaka dari kerajaan Dolok Silo memang sebagian besar banyak yang telah hilang pada revolusi sosial. Apalagi orang tua kita itu dulu sudah merantau kemana-mana sampai ke Jawa. Memang ya adalah memang ditinggalkan beliau itu berupa ini pedang ataupun podang dalam bahasa Malungun. Saya kira ini pun sudah berusia lama ya. Masa ini memang ya kategorinya ini pisau tumbuk lada. Suhulnya gading gajah. Ya memang ini usianya belum berapa memang, tapi kalau sekitar ya 60 tahun kurang lebih adalah. Gitu juga ini pinggan piring dalam bahasa Indonesia ya. Ini dulu kalau nggak salah dipakai opung kakek saya ketika itu untuk makan deh kan. Nah ini cuman negatif film foto opung saya, kakek buyut saya. Nah, begitu juga orang tua saya. Ini tempat minum, gelas ya, bahasa Malungunnya memang di sini sarip bahasa Malungunnya ya, memang ada khusus ya. Itulah yang tinggal, makanya ya inilah yang simpan dengan baik-baik yang ada. Itulah. Mencari tahu apa yang terjadi pada saat revolusi sosial, saya berdiskusi dengan pemerhati budaya Simalungun yang tergabung dalam Sanggar Ayantara. Sanggar ini merupakan salah satu media bagi para budayawan.
untuk berkumpul dan bertukar pikiran mengenai peninggalan dan tradisi Kerajaan Simalungun. Kalau saya mau mengatakan bahwa memanfaatkan sebuah isu yang sedang terjadi setelah proklamasi tahun 45, beberapa kelompok-kelompok masyarakat melakukan pergerakan hendak mencapai kekuasaan dengan menghapuskan kekuasaan, bahwa tanah harus dikembalikan kembali kepada rakyat. Ideologi inilah yang menyebabkan runtuhnya masa-masa kerajaan di tanah Simalungun. Kejadian ini mengakibatkan peristiwa pembunuhan raja-raja, pembakaran rumah bolon, dan banyak sekali harta-harta pusaka budaya yang dirampas dan dihilangkan untuk menihilkan kekuasaan raja. Jadi pada masa itu bisa dikatakan masa pelestarian budaya dan kelanjutan kebudayaan hilang, karena semua mencanangkan untuk meniadakan kekuasaan raja-raja di mana posisi mereka adalah sebagai pemangku kebudayaan. Karena di sanalah terjadi banyak, misalnya totor, latihan-latihan gondrang gual, pembicaraan-pembicaraan adat, semua terkonsentrasi di rumah bolon. Pada saat revolusi sosial, Pak, ada perampasan, pemusnahan, pembunuhan raja. Ada nggak bukti sejarah atau bukti budaya yang hilang hingga saat ini? Banyak yang hilang, harta-harta pusaka kerajaan seperti pusaka lak-lak dan benda-benda artefak kerajaan, semua informasi kebudayaan yang ada di rumah bolon semua disita dan dihabiskan. Bahkan perhiasan-perhiasan dapur kerajaan seperti pinggan pasu, jarojak, segala macam itu juga dirampas, dihilangkan, yang tujuannya untuk menihilkan kekuasaan dan keberadaan rumah bolon. Ini sangat menyedihkan bagi kita. Tidak lengkap rasanya berbicara Kerajaan Dolok Silau jika kita tidak melihat langsung peninggalan tragedi revolusi sosial di Kerajaan Dolok Silau. Tim Lembar Bhinneka harus berjalan kaki sejauh 5 km dari desa terdekat, Dolok Meriah. Masyarakat Dolok Meriah antusias dengan kedatangan kami dan membantu kami menembus hutan menuju pusat Kerajaan Pamatang Dolok Silau.
Papantan Dolok Silau kini telah ditinggal oleh masyarakat karena tidak adanya pasar dan akses jalan yang memadai selayaknya pusat administrasi kerajaan. Hal ini disebabkan oleh keputusan Raja Dolok Silau yang tidak menginginkan adanya pihak luar datang dengan kekhawatiran mengintervensi internal kerajaan. Sesampainya di Pematang, kami melihat komplek istana telah hancur oleh ekosistem hutan dan hanya menyisakan tangga rumah bolon. Dan di tempat inilah kami berkesempatan untuk berdiskusi mengenai istana kerajaan Dolok Silau oleh salah satu keturunan tertua Raja Dolok Silau yang masih hidup. Pematang Dolok Silau, Pak. Artinya kan kalau di bahasa Indonesia kan pusat pemerintahan kerajaan Dolok Silau. Namun akses jalan yang kita lihat malah hutan, seluruhnya hutan. Apakah ini adalah keinginan raja pada dulunya untuk biar tidak adanya campur tangan pihak asing ke dalam terhadap lingkup kerajaan atau bagaimana dulunya, Pak? Harasan niyo sa mga una, ano na ko biya. Buat tahun harasan ni Dolok Silau, haganup aturan ni Das kuda kurdolok on yuro sa kasama taon niya mahaganuban. Jadi rasa na piso sa dia Dolok Silau misi bagalan ni. Abang ko sa pari. Tapi ay si bodohan ni bodoh. Ano sa unon na sunon ma. Suma on dako Dolok Silau on. Buhat ako ng pialalap do. Dalan lang adong pasar, kasamatan Dolok Silau din, tapi Dolok Silau man na lang dong pasar. Luas wilayah kekuasaan kerajaan Dolok Silau pada saat itu? On sampai Husingkes Bawang, Haganuban, Ahon, aturan ni Purbatua, Das kuna Kurdolok, seluruh dunia. Kawasan ni Opong dapi ay ganup. Nagurdolok ko kawasan ni dapi ganup ini, kasamatan ng Kurdolok. Bapak memiliki hubungan spiritual tidak terhadap raja-raja terdahulu? Senari bendong hubungan ni Opong dako, ambisi siatar pesana ido hubungan ni. Jadi rohi buhay mamarsukun ka namin po po si idol dia. Lebih ko. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaan ni sanonay, isa doon ni mga hon pemerintah do sa lang ni. Lang niyo pemerintah doon ni. Mudah-mudahan dia usia Opong John ni manayat ang gusto na do hanima gustong padiar hondo li hanima makasang kanima maulangon tumangi padiar gano John ni amin kanya sa hon niya Opong ay why boy do namin padiar hona pa makasahon ay holi Opong ni baba mon. Apa yang Bapak inginkan terhadap pelestarian kerajaan ini, Pak? Setarian ako sa noon, kursa taon, sa Parison, sa umur lingat, asuran ni ipotong luhor mo ay mga kursa taon sa Parimanumbak Goran niya. Ama tari-tarian ni Raza iyon, ni Raza. Tidak jauh dari istana, terdapat aliran air yang konon merupakan pemandian raja dan sebuah makam yang merupakan makam panglima kerajaan Dolok Silau. Selayaknya sebuah situs peninggalan,
makam ini sakralkan oleh masyarakat sekitar dan sering diziarahi oleh para keturunan purba tambak. Selain situs kerajaan di Pamatang Dolok Silau, raja terakhir Dolok Silau, Tuan Bandar Alam Purba Tambak, yang selamat pada saat Revolusi Sosial 1946, membangun makam para raja Dolok Silau pada tahun 1962 di Dusun Barube, Desa Sarang Padang, Kecamatan Dolok Silau. Lokasi yang sudah dekat dengan akses jalan raya. Sejak dibangun pada tahun 1962, makam ini sudah 2 kali direnovasi. Pertama direnovasi pada tahun 1974 dan terakhir oleh pemerintah Simalungun di tahun 2008. Di komplek makam ini hanya terdapat makam raja ke-6 hingga ke-13, sedangkan raja pertama hingga ke-5 belum diketahui letaknya. Keturunan purba tambak sering melakukan ritual khusus turun-temurun, termasuk pada saat renovasi makam terakhir pada tahun 2008. Tujuannya tidak lain untuk melestarikan adat dan situs peninggalan raja, serta menjaga silaturahmi keturunan purba tambak hingga ke generasi berikutnya.